إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwatal Islam, kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke surat Abasa ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Allah berfirman, Abasa, Muhammad bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling, an ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta minta diajarkan tentang Islam. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, apakah kamu tidak tahu barangkali ia ingin mensucikan dirinya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau ia mau ingat sehingga peringatan pun bermanfaat untuknya. Amma man istaghna, adapun orang-orang yang merasa cukup, ya tidak membutuhkan peringatan, fa anta lahu tasadda, maka engkau bersungguh-sungguh menghadapinya. Wa ma 'alaika alla yazakka, padahal engkau tidak berdosa jika ia tidak mau mensucikan dirinya. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang berusaha untuk mencari hidayah, wa huwa yakhsha, dan sementara ia merasa takut, fa anta anhu talaha, tapi kamu malah berpaling darinya. Kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha tadhkirah, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka barang siapa yang mau silahkan ia mengingatnya. Fi suhufin mukarramah, dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan, marfu'atin mutahharah, yang diangkat dan disucikan, bi aidi safarah, dengan tangan-tangan para malaikat, kiramim bararah, malaikat-malaikat yang mulia lagi berbuat kebaikan. Akhi, ayat ini turun sebagai teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin kita pernah mendengar kisahnya. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk mendakwahi para pemuka Quraisy. Abu Jahal, Utbah bin Rabi'ah, demikian pula Al-Abbas. Dan Rasulullah sangat berharap keislaman mereka, para pemuka ini. Rupanya datanglah Ibnu Ummi Maktum yang buta, di mana ia berkata, ya Rasulullah, alimni syai'an mimma 'allamakallah. Rasulullah, ajarkanlah kepada saya sesuatu yang Allah telah ajarkan kepada engkau. Melihat itu Rasulullah SAW bermuka masam. Beliau pun berpaling. Kenapa? Karena Rasulullah lebih mengharapkan keislaman orang-orang ini. Setelah Rasulullah selesai, Rasulullah pun pulang. Ternyata Allah pun turunkan ayat ini. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini menunjukkan, Pak, kalaulah Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, tentu Rasulullah tidak akan sampaikan ini.
Ya. Ini kan sentilan buat Rasul, teguran buat Rasul. Tapi Rasulullah sampaikan kepada umatnya, ini menunjukkan bahwa Al-Quran memang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Dari ayat-ayat ini kita ambil faidah yang pertama, bahwa ya akhwal Islam, kita di dalam berdakwah hendaknya kita lebih mendahulukan orang-orang yang menginginkan hidayah daripada orang-orang yang enggan, ya, yang tidak menginginkan hidayah. Terkadang kita ingin supaya para pemuka-pemuka agama, pemuka-pemuka daerah ataupun para pemimpin-pemimpin, ya, kita fokuskan dakwah ke mereka, tapi mereka tidak menginginkan dakwah. Akibatnya kemudian kita lalaikan orang-orang yang dia sebetulnya mencari hidayah dan menginginkan hidayah. Maka ini sebuah kesalahan dalam berdakwah. Yang benar adalah kita fokuskan kepada mereka yang menginginkan, walaupun tetap kita dakwahi orang-orang yang ya jauh daripada dakwah itu. Kita tetap dakwahi para pemuka, kita dakwahi para pemimpin, tapi akhi, ya, tetap kita berusaha untuk lebih memfokuskan kepada orang-orang yang menginginkan hidayah terus. Kenapa? Karena orang-orang yang menginginkan hidayah itu yang bermanfaat, insya Allah peringatan. Dan tujuan da'i itu adalah bagaimana mengajak manusia kepada jalan Allah, bagaimana membimbing kemudian mentarbiyah manusia di atas jalan kebenaran. Nah ini ya. Yang kedua, kita ambil faidah bahwa seorang da'i jangan memilah-milah dalam berdakwah. Kalau sama orang kaya mau, sama orang miskin nggak mau. Kalau ya apa namanya, kalau dia menengah ke atas mau, kalau menengah ke bawah nggak mau. Tidak, peringatan itu untuk semuanya. Kalla innaha tadhkirah. Allah mengatakan tidak, sekali-kali tidak, sesungguhnya ia itu tadhkirah, peringatan. Peringatan buat siapa? Buat semuanya. Baik yang kaya maupun miskin, baik dia pemimpin maupun rakyat, maupun siapapun dia, dakwahi dia. Ya. Kita berusaha ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum, ya. Di dalam berdakwah jangan memilah antara ini dan itu. Yang terpenting adalah yang kita pikirkan bagaimana manusia ini mau kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ya, ketika kita fokus kepada orang-orang yang punya kedudukan, orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin, gelandangan, kita cuekin gitu, Pak. Tentu kita jangan seperti itu. Semuanya kita rangkul, semuanya kita dakwahi, semua kita ya dekati. Nah, tentunya ya akhi, ya, kita pun juga dalam hal berdakwah ini saling bahu-membahu. Ada yang khusus mendakwahi orang-orang miskin, mendekati mereka. Ada juga kemudian yang mendekati orang-orang yang punya kedudukan. Ya. Ada juga yang mendakwahi orang-orang yang misalnya para pelacuran. Semua ini harus kita dakwahi, Pak. Ini semua adalah lahan-lahan dakwah, Pak. Maka akhwat Islam azakumullah, ya, ingat dakwah itu bukan milik satu kelompok tanpa kelompok yang lain. Tapi dakwah itu untuk semua ya akhwat Islam. Dari ayat ini juga ya akhwat Islam kita ambil faidah bahwa seorang dai, seorang muallim, seorang guru, berusahalah dia mempunyai sifat semangat dalam mengajarkan manusia pada kebaikan. Walaupun yang bertanya dan minta diajarkan ini orang yang buta, orang yang susah, orang yang tidak punya ya apa-apa. Kalau dia bertanya dan minta diajarkan, berusaha untuk diajarkan. Rasulullah SAW pernah ya mau khutbah Jumat, tiba-tiba ada datang orang buta. Ya Rasulullah,
saya dari jauh datang, saya ingin minta diajarkan tentang Islam. Akhirnya Rasulullah turun dulu dari mimbar, ngajarin dulu. Ya, setelah agak berapa lama Rasulullah naik mimbar lagi meneruskan khutbah Jumatnya. Sampai demikian Rasulullah SAW beliau lakukan. Ya, beliau putuskan dulu khutbah Jumatnya, Pak, untuk mengajarkan orang ini. Kemudian setelah selesai baru naik lagi dan melanjutkan khutbah Jumat. Masya Allah. Maka ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Inilah ya sifat seorang dai, berusaha semaksimal mungkin untuk semangat mendakwahi, dan kita berusaha untuk mendahulukan orang-orang yang menginginkan hidayah daripada orang-orang yang tidak menginginkan hidayah. Walaupun orang-orang yang seperti itu tetap kita dakwahi, ya. Tapi jangan kemudian itu yang difokuskan. Allah berfirman, abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. Ini menunjukkan akhi, seorang dai hendaknya berusaha di hadapan mad'unya itu jangan bermuka masam, jangan berpaling, tapi berusahalah ya dengan wajah yang berseri-seri. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, apalagi ya kalau yang kita dakwahi itu orang-orang yang bodoh, Pak, maka wajah kita harus lebih berseri-seri lagi. Sebagaimana disebutkan dalam Bukhari dan Muslim ya, ada orang yang minta izin ingin bertemu Nabi. Kemudian Rasulullah melihat orang itu dari kejauhan. Kata Rasulullah, Pak, bisa ya akhul ashirah, bisa ibn ashirah. Itu orang seburuk-buruknya teman itu. Kemudian dia pun duduk di hadapan Rasul. Setelah Rasulullah izinkan, Rasulullah pun tersenyum kepada dia. Padahal sebelumnya Rasulullah mencela dia. Tapi masalahnya ini orang bodoh. Masalahnya orang ini kalau dicemberutin gitu ya, mungkin bakalan lari dari dakwah. Ya udah, maka orang-orang seperti ini terkadang kita harus ya wajah kita tersenyum ya. Walaupun akhlaknya buruk ya. Kalau kita cemberutin malah dia lari dari dakwah, ya udah, jangan. Kemudian setelah dia pergi, datang lagi satu orang minta izin. Ketika Rasulullah melihat dari kejauhan, kata Rasulullah, Ni'ma ibnul ashirah, itu orang bagus banget akhlaknya, itu sebaik-baiknya teman. Ketika ia datang dan dia duduk di hadapan Rasulullah biasa aja, nggak tersenyum seperti kepada yang pertama. Ya. Maka Aisyah merasa heran dengan perbuatan Nabi ini. Nah, terkadang lihat akan Islam bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu kepada orang yang bodoh lebih lembut lagi dibandingkan dengan orang yang tidak bodoh. Rasulullah SAW ya, bagaimana menghadapi orang Arab Baduy yang masuk masjid kencing. Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang yang Arab yang baru masuk Islam kemudian ngomong dalam sholat. Rasulullah SAW bagaimana menghadapi orang yang nagih hutang, orang Arab Baduy, sampai Rasulullah ditarik kerahnya sampai gempeng sininya. Ketika dilihat ternyata orang Baduy, Rasulullah malah tersenyum. Nah, makanya ya akhi, kita kepada yang awam tuh harus lebih lembut, ya, menghadapi mereka. Bukan kemudian karena dia keawamannya, gara-gara dia jenggotnya dibakar misalnya, atau celananya musbil langsung kita plototin gitu, apa kamu ini. Bukan seperti itu dakwah ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Kalau memang dia mau menginginkan hidayah, ahlan wa sahlan kan gitu kan. Ya, ada orang ngaji terus dia datang ke pengajian dalam keadaan antum lihat ini kok jenggotnya cukur sih, ini kok. Kadang kita sudah menyikapi yang nggak enak sama dia, Pak. Nggak bagus, Pak. Dia sudah datang ke majlis taklim saja menginginkan hidayah, itu masya Allah, alhamdulillah. Harusnya kita welcome, ahlan, gimana Pak kabarnya? Kita senyum sama dia. Kita berusaha supaya dia bikin dia seakan-akan dia keluarga kita, ya, sehingga dia merasa senang mengikuti dakwah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bukan kemudian tidak seperti yang ya sebagian ikhwah ada yang cerita, Ustadz saya dulu pertama kali duduk di majelis taklim tuh kok malah dipelototin Ustadz ya. Ada Pak ya. Saya Ustadz baru duduk di majelis taklim pengen belajar, itu ada ikhwan melototin saya dari ujung rambut sampai ujung kaki kata dia. Duh rasanya saya pengen mukul dia aja rasanya kata dia. Ya ini nggak benar ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Ya. Maka dari itu ya akhi, di dalam ayat ini siapapun yang menginginkan hidayah, ahlan wa sahlan. Kita sambut dia dengan kebaikan. Kita berikan dia senyum kita. Kita berikan dia ya akhlak yang baik. Ajarkan dia tentang ya bagaimana berakhlak. Apalagi antum yang merasa dirinya sudah lama ngaji, harusnya lebih mampu untuk mengaplikasikan akhlak daripada yang baru ngaji. Tapi kenapa setelah lama ngaji malah abasa gitu loh? Itu abasa. Cemberut, Pak. Bermuka masam. Enggak layak, akhi. Iya. Yang namanya bermuka masam, berpaling, cemberut, itu enggak layak bagi Rasul. Buat kita pun enggak layak. Kalau kita datang ke masyarakat dalam keadaan cemberut, diem, ya. Walaupun kalau kita ketemu teman kita ini kok cemberut aja, husnudzon, positive thinking dulu lah. Mungkin dia lagi pusing mikirin utang, ya. Mungkin dia lagi pusing nggak punya duit, mungkin dia lagi berantem sama istrinya, mungkin dan yang kita kasih 1000 kemungkinan, ya. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya orang yang buta. Seorang dai tidak boleh melecehkan siapapun dia selama ia datang untuk mendapatkan hidayah. Ya. Mungkin orang yang datang ingin mendapatkan hidayah, dia betul-betul mengamalkannya, sehingga dengan itu ia masuk surga. Bahkan mungkin derajatnya lebih tinggi daripada dai itu di surga. Siapa yang tahu? Mungkin orang yang tidak punya kedudukan ini datang ingin mendapatkan hidayah. Setelah dia mendapatkan hidayah, dia bersungguh-sungguh menuntut ilmu, ternyata ia menyebarkannya kepada manusia. Dia ajak keluarganya, dia ajak tetangganya, dia ajak karib kerabatnya, dia ajak orang-orang handai taulannya. Manfaat, alhamdulillah manfaat. Ya. Nah ini ya kan Islam, azakumullah. Makanya seorang kita semua ini ya, walaupun antum penuntut ilmu, jangan menganggap bahwa dakwah itu cuma ustadz doang, enggak, antum pun sama, akhi. Kita pun semua berusaha untuk bagaimana mengajak orang kepada apa? Kebaikan. Mengajak manusia kepada kebaikan itu tugas setiap kita, bukan hanya sebatas ustadz saja, tidak. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun yang datang satu orang, Imam Nafi, beliau punya kajian setiap setelah selesai sholat subuh. Enggak ada yang datang kecuali satu. Yang menghadiri majlis taklimnya Imam Nafi cuma satu orang, Pak. Siapa dia? Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik ini jadi ulama nggak, Pak? Jadi ulama, masya. Ya. Ada ulama tabi'in yang sangat ternama di zamannya. Kulitnya hitam, hidungnya pesek, dan bekas hamba sahaya. Siapa dia? Ada yang tahu? Atha bin Abi Rabah. Ini Amirul Mukminin saja, ya. Pemimpin kaum muslimin saja di hadapan Atha takluk, Pak. Adalah Sulaiman bin Abdul Malik, seorang Amirul Mukminin. Ya, dia pemimpin daulah Umayyah, presidennya istilahnya ya. Dia mau haji, kemudian dia ingin bertanya tentang masalah haji ke Atha. Dibawa 2 anaknya sama Sulaiman tuh. Kemudian
Rupanya Ato sedang sholat. Makanya terpaksalah Amirul Mukminin ini nunggu dulu Ato sholat dulu. Setelah selesai Ato sholat baru dideketin. Mau tanya apa? Kata Ato, tentang haji. Dijawab sama Ato. Setelah itu Ato sholat lagi. Setelah selesai kata Sulaiman bin Abdul Malik, hai anakku, kalian berdua jangan lepas dari menuntut ilmu ya. Aku masih ingat bagaimana kita tadi hina di depan bekas hamba saya. Ato bin Abi Rabah ulama besar pak, tapi majlis taklimnya hanya dihadiri 8 orang. Majlis taklimnya yang sehari-hari beliau ngajar, yang hadir cuma 8 orang. Tapi tetap Ato mengajar. 8-8-nya jadi ulama semua. Kita terkadang yang hadir ratusan pak, tapi yang nggak ada yang jadi, bingung. Iya. Lihat ya akhwal Islam, seorang dai berusaha. Lihat ketika yang datang orang buta 1 orang, Rasulullah berpaling, ditegur oleh Allah. Maka seorang dai pun demikian. Jangan tertipu oleh banyaknya yang hadir, jangan. Bahkan Sufyan bin Uyainah pernah mengadu kepada gurunya, hai guruku, saya ini punya majlis taklim setiap Jumat pagi. Kalau yang hadir banyak, saya senang gembira. Kalau hari yang hadir sedikit, aduh, nggak semangat rasanya. Itu kenapa ya? Kata gurunya, ya bunai, daka majlis susu, itu majlis yang buruk, tinggalkan aja. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, aku tidak pernah lagi kembali ke majlis itu. Nah seorang dai juga jangan maunya yang banyak dihadirin, kalau yang sedikit ya jadi lemas. Jangan pak. Iya. Kita berusaha. Mulai dakwah nggak apa-apa 1 orang, terkadang tambah lagi 2 orang, 3 orang, 4 orang. Iya. Dulu sekitar tahun 95-an atau tahun 98 itu dakwah sunnah di Cilengsi sini pak, pengajian paling hadir 10 orang. Iya, 10 orang. Sekarang udah masya Allah. Iya, 20 orang, tambah lagi 30 orang. Memang kalau disabarin insya Allah bisa pak. Maka dari itu ya akhwal Islam, disinilah seorang dai harus punya semangat yang kuat di dalam mengajarkan manusia. Nabi Nuh berdakwah berapa puluh tahun? 950 tahun. Ternyata pengikutnya hanya berapa orang? 80 orang. Itu setelah 950 tahun loh pak. Saya mulai dakwah setelah saya lulus tahun 2001. Iya. Dulu di Al-Barkah kecil masya Allah, surau. Kemudian jadi gede segede gini masya Allah. Ada radionya, semuanya fadlum minallah. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah. Namun kita ini terkadang nggak sabar. Ketika kita dakwah kok saya ini udah capek nasihatin dakwah, ya udahlah capek cari tempat lain aja. Nabi Yunus dulu begitu pak. Nabi Yunus mendakwahi kaumnya nggak mau, dakwahi lagi nggak mau, akhirnya pergi Nabi Yunus. Kesel sama kaumnya. Namun apa yang terjadi? Rupanya Nabi Yunus dibuang dari perahu, dimakan oleh ikan paus. Peringatan Allah terhadap Nabi Yunus. Maka ya akhal Islam, seorang dai, semua kita dai, semua kita berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Jangan lelah, jangan putus asa, tetap semangat di dalam berdakwah. Allah berfirman, wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyun katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Berapa banyak para nabi di zaman dahulu, kata Allah, yang berperang bersamanya para sahabatnya,
Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak merasa lemah terhadap apa yang menimpa mereka di jalan Allah. Wa ma dha'ufu, mereka pun tidak lemah. Wa mastakanu, tidak pula namanya mundur ke belakang, tidak. Tetap terus dakwah. Ya, dengan seiring waktu, karena tujuan dakwah itu, Pak, bukan hasil. Kita terkadang berdakwah itu tujuannya apa? Pengen lihat hasil. Salah. Hasil itu nanti. Itu urusan Allah. Yang penting adalah kita mengemban tugas untuk berdakwah. Makanya Allah berfirman kepada Rasulullah apa? Fa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum aw natawaffayannaka. Bisa jadi kami perlihatkan kepada engkau, hai Muhammad, sebagian janji kami di saat engkau masih hidup, atau kami wafatkan dahulu kamu, lalu kami realisasikan janji kami tersebut. Kita terkadang ingin segera lihat hasil keberhasilan dakwah kita. Ketika kita sudah lama nggak melihat hasil, akhirnya futur. Jangan. Iya. Maka terus. Tapi juga ketika kita berhasil, ternyata yang ikut banyak, jangan tertipu. Terkadang sebagian dai ya karena dia melihat manusia yang masya Allah ya berbondong-bondong menyahut panggilannya, alhamdulillah, tertipu. Dia merasa punya jasa, dia merasa punya andil, dia merasa dia pengen dihormatin, dia merasa, dan yang lain-lainnya. Ini tertipu, Pak. Padahal Allah yang memberikan hidayah, tapi melalui dia. Maka kewajiban kita di saat kita berdakwah ternyata yang ngikutin sedikit, jangan kita merasa putus asa. Dan di saat yang ngikutin banyak, jangan kita tertipu. Tetaplah ya berdakwah sampai ia diberikan oleh Allah kemenangan atau ia diberikan wafat di atas kemuliaan. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Abasa wa tawalla. Muhammad bermuka masam dan berpaling. An ja'ahul a'ma, karena datang kepadanya orang buta. Siapa orang buta itu, Pak? Ibnu Ummi Maktum, masya Allah. Iya. Dia walaupun buta matanya, tapi hatinya melek, Pak. Yang kemudian Ibnu Maktum menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Dan ajibnya, Pak, Ibnu Maktum ini semangatnya luar biasa untuk sholat berjamaah. Pernah datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya tidak punya orang yang bisa menuntun saya ke masjid. Bolehkah saya sholat di rumah, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, boleh. Lalu Ibnu Maktum pergi. Dipanggil lagi oleh Rasulullah. Asami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Dengar, ya Rasulullah. Fa'ajib, kamu harus datang. Ternyata Ibnu Maktum datang. Padahal disebutkan dalam riwayat bahwa jarak antara rumah Ibnu Maktum dengan masjid itu ada kandang binatang berbisa. Iya, padahal di zaman dahulu nggak ada listrik, nggak ada penerangan, Pak. Iya, gelap gulita, apalagi kalau isya dan subuh. Makanya kata Rasulullah SAW, seberat-beratnya sholat buat orang munafik apa? Sholat isya dan subuh. Karena di zaman dulu nggak ada listrik, nggak ada penerangan. Tapi Ibnu Maktum walaupun buta, hatinya itu terang dengan iman. Nggak kayak zaman sekarang ya. Zaman sekarang banyak yang matanya melihat tapi hatinya gelap. Mau pergi ke masjid malasnya minta ampun. Ini dia Ibnu Maktum yang buta matanya, tapi masya Allah hatinya bisa melihat dengan ilmu dan iman. Anja'ahul a'ma, karena datang kepada dia orang yang buta. Ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka,
Tidakkah kamu tahu, hai Muhammad, barangkali ia mau mensucikan dirinya. Masya Allah, ikhwatul Islam, azakumullah. Allah mengatakan barangkali ia mau mensucikan dirinya. Ini perkara yang jangan dianggap remeh. Orang yang ingin mensucikan dirinya ini, Masya Allah, berarti dia telah diberikan oleh Allah apa? Karunia yang agung, Pak, karunia yang besar. Dia ingin masuk surga, dia ingin mensucikan dirinya, Masya Allah, alhamdulillah. Ya, mendingan dia yang miskin tapi ingin mensucikan dirinya daripada orang kaya yang sombong dan tidak mau mendapatkan hidayah sama sekali. Ya. Au yadzakkaru fatanfa'ahu dzikra, atau mungkin ia mau ingat sehingga peringatan bermanfaat buat dia. Sementara akhi, adab kita memberikan peringatan itu, jika kita melihat peringatan bermanfaat, berikan. Tapi jika kita melihat peringatan tidak ada manfaatnya, jangan. Allah berfirman apa? Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Surat apa itu? Nah, surat apa? Al-A'la, ya. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Berikan peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Adapun kalau peringatan nggak ada manfaatnya, kita capek nggak didengerin, cuek aja, bodo amat, ya udahlah, ngapain? Ya, mendingan kita ngurus orang-orang yang bermanfaat padanya peringatan, mau mengambil ilmu, mau mengambil hidayah, alhamdulillah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun bukan berarti akhi ya mereka kita cuekin, enggak. Tetap kita dakwahi dengan berbagai macam ada cara, ya, tetap kita dakwahi mereka. Amma man istagna, adapun orang-orang yang merasa cukup tidak membutuhkan hidayah, fa anta lau tasadda, engkau malah bersungguh-sungguh menghadapi mereka. Ya. Akhi, ini menunjukkan kita kalau mendakwahi suatu kaum dan mereka sombong terhadap hidayah, mereka enggak mau mengharapkan hidayah, maka yang seperti ini akhwat Islam azakumullah, ya, kita berusaha tetap mendakwahi dia, tapi ingat, jangan terlalu berharap kepada mereka. Karena terlalu berharap, ya, ketika kita dakwahi mereka dia malah bersombong diri, sementara orang-orang yang menginginkan hidayah banyak, alhamdulillah. Nah, kita nggak usah sedih lah. Saya berusaha Ustadz dia mendekati si fulan yang Masya Allah punya kedudukan itu, tapi nggak mau dapat hidayah. Akhi, nggak usah sedih, masih banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah insya Allah. Iya, kita terus berdakwah dan berdakwah. Wa ma'alaika alla yazakka, dan kamu tidak berdosa jika ia tidak mau mensucikan dirinya. Artinya kamu tidak akan ditanya oleh Allah, ya, kenapa si fulan nggak dapat hidayah? Karena itu urusan siapa? Urusan Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan, ternyata dia tolak, ya sudah, kita akan bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah saya sudah dakwahi tapi dia nggak mau. Kita tidak akan dimasukkan ke neraka gara-gara dia nggak mau mengikuti hidayah, nggak tercela kamu. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan hidayah, wa huwa yakhsha, ditambah lagi dia merasa takut. Masya Allah, lihat, ini dua sifat yang sangat bagus Pak, yang harus kita miliki supaya kita mendapatkan hidayah. Apa itu? Yas'a. Yas'a itu kesungguhan untuk mencari hidayah. Yang kedua, yakhsha. Apa itu? Yakhsha itu merasa takut. Takut dia masuk neraka. Maka kalau kita punya dua sifat seperti ini, hidayah itu akan sangat mudah kita dapatkan, ya akhwat Islam azakumullah yakum. Beda dengan orang yang nggak sungguh-sungguh, ya, nggak sungguh-sungguh cari hidayah, bodoh amat, seakan-akan dia nggak butuh kepada hidayah. Sulit rasanya dia untuk mendapatkan hidayah, ya akhwat Islam. Sudah begitu dia tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan mendapatkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha,
sementara kamu tidak mau peduli pada dia. Lalu Allah mengatakan, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha tadhkirah, sesungguhnya ia adalah peringatan. Kalla, innaha yakni Al-Quran. Tadhkirah, ia adalah peringatan. Kata Ibnu Katsir, hadhihi surah ay al-wasiyah bil musawah bainan nas fi iblaghil ilmi min syarifihim wa wadhi'ihim. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang dai hendaklah menyamaratakan manusia dalam menyampaikan ilmu. Tidak beda antara orang yang punya kedudukan, orang kaya ataupun orang miskin atau yang tidak punya kedudukan, tetap semuanya sama. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Dahulu Imam Bukhari pernah diminta oleh gubernur Bukhara, Bukhari, saya minta kamu datang ke rumahku untuk mengajarkan anak-anakku ilmu. Kata Imam Bukhari, suruh saja anakmu datang ke majelisku. Tidak ada bedanya anakmu dengan yang lainnya, semuanya butuh ilmu. Gara-gara itu gubernur Bukhara jadi benci sama Imam Bukhari, Pak. Sampai akhirnya Imam Bukhari diusir dari Bukhara. Sikap Imam Bukhari dipuji oleh para ulama, betul. Ilmu ini sama saja, siapa saja, baik anak gubernur ke, anak presiden ke, anak jenderal ke, atau anak orang bawahan ke, semua sama di hadapan ilmu. Siapa yang mau ilmu silakan ambil, siapa yang nggak mau ilmu ya sudah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kalla innaha tadhkirah, tidak, sekali-kali tidak, ia adalah tadhkirah, peringatan. Faman syaa'a dzakarah, maka siapa yang mau ingat silahkan. Kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, faman syaa'a dzakarallah fi jami'i umurih, siapa yang mau, ia mengingat Allah pada seluruh keadaannya, silahkan. Dan siapa yang enggak mau silahkan juga, tapi tentu ada balasannya. Faman syaa'a dzakarah fi suhufim mukarramah, di dalam suhuf, lembaran-lembaran yang dimuliakan. Marfu'atin mutahharah, ia diangkat, yaitu dimuliakan, yang tinggi kedudukannya dan disucikan. Ini menunjukkan, Pak, wajib kita sebagai seorang muslim, Pak, untuk menghormati Al-Quran. Kalau antum melihat Al-Quran di bawah, ambil, angkat, muliakan dia. Makanya Allah mengatakan marfu'ah. Marfu'ah itu yang diangkat, yang tinggi kedudukannya. Berarti ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak boleh direndahkan. Maka antum nggak boleh Al-Quran di bawah disimpan di lantai begitu. Ini namanya merendahkan Al-Quran. Jangan, ambil, simpan di tempat yang mulia, karena ia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Terkadang surat presiden aja harus disimpan di tempat yang bagus kok. Apalagi ini firman Allah Subhanahu wa taala, Pak. Harus kita muliakan, harus kita sucikan tuh, Makanya para ulama mengatakan nggak boleh membawa Al-Quran ke WC, kecuali kalau darurat. Contohnya misalnya kalau kita simpen di luar, dicuri orang tuh Al-Qurannya, wah, daripada kecurian ya udah dimasukkan, itu darurat. Pada asalnya nggak boleh. Kenapa? Karena Al-Quran ini harus disucikan oleh kita, disucikan, dimuliakan, tapi bukan dipertuhankan, bukan. Karena kita sebagian melihat terkadang ada orang yang ingin menghormati Al-Quran dengan cara apa? Mencium Al-Quran. Kata para ulama, nggak ada sunnahnya mencium Al-Quran, Pak. Tidak ada sunnahnya. Yang jelas, akhi, Allah mengatakan fi suhufim mukarramah, ia berada dalam lembaran-lembaran yang dimuliakan. Berarti ini memberikan makna kepada kita bahwa Al-Quran harus dimuliakan, nggak boleh dihinakan.
Makanya para ulama mengatakan siapa yang menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja, dia kafir murtad dari agama Islam. Ya, karena seorang muslim tidak mungkin Pak menginjak-injak Al-Quran dengan sengaja, karena ini namanya menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi suhufin mukarramah marfu'atin ay aliyatul qadar, yang tinggi kedudukannya itu Al-Quranul Karim. Ya, mutahharatin, dan disucikan. Tapi subhanallah di zaman sekarang nih Pak ya, usaha-usaha untuk menghinakan Al-Quran luar biasa Pak. Ada sandal, bawahnya itu ternyata tulisan surat Al-Ikhlas. Sandal loh Pak. Ya. Orang nggak paham, pasti balik, ya Allah, ada tulisan-tulisan, ada nama Allahnya, pas dibaca ternyata surat Al-Ikhlas Pak. Makanya hati-hati sekarang Pak beli sendal itu ya. Banyak orang yang ingin menghinakan nama Allah, menghinakan nama Muhammad, bahkan nggak tanggung-tanggung ya. Surat Al-Ikhlas ditulis di bawah sendal Pak. Tujuannya apa? Sengaja ingin menghinakan Al-Quranul Karim. Subhanallah, ikhwatul Islam, azakumullah yakum. Kiramin bararah. Ya. Allah mengatakan fi suhufi bi aidi safarah, dengan tangan-tangan safarah, yaitu para malaikat yang mulia. Disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Qur'an dan dia mahir dalam membaca Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan baik. Walladzi yatata'u fi, adapun orang yang membaca Qur'annya terbata-bata, maka ia diberikan oleh Allah 2 pahala. Pahala baca dan pahala ya, bersungguh-sungguhnya. Masya Allah. Islam azakumullah yakum. Maka ini akhi, Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang mulia. Cukup dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang berdiri untuk sholat dan ia sebelum sholat pakai siwak, ya, kemudian dia membaca Al-Quran, maka malaikat akan mendekat sampai ia meletakkan mulut malaikat itu di mulut orang tersebut. Ya, tidaklah ia membaca Al-Quran kecuali Al-Quran masuk ke perutnya malaikat. Tapi kalau dia tidak bersiwak alias mulutnya bau, gimana mau deket-deket malaikat? Mau nempelin mulutnya, alah bau. Kata Rasulullah, innal malaikah tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Para malaikat pun juga merasa merasa terganggu dengan apa yang mengganggu anak manusia. Kalau kita terganggu dengan bau mulut, malaikat pun sama terganggu dengan bau mulut kita Pak. Ini menunjukkan bahwa kita kalau mau baca Al-Quran tuh sangat dianjurkan untuk bersiwak dulu, ya, menghilangkan bau mulut. Supaya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, para malaikat terus mendekat, ya, sampai ia meletakkan mulutnya dia di mulutnya kita. Masya Allah. Ya, itu yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Allah berfirman, Qutilal insanu ma akfarah. Qutilal insan ay lu'ina, terlaknat manusia itu. Ma akfarah, betapa kafirnya manusia. Masya Allah, betapa kufurnya manusia itu Pak. Dan memang kalau kita lihat terutama di Indonesia juga nih Pak, banyak orang yang sengaja ya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menghina syariat Allah, bahkan menghina Allah Subhanahu wa taala, menghina jenggot, menghina sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah mengatakan qutilal insan, terlaknat manusia itu. Ma akfarah, betapa kufurnya manusia. Ya. Min ayyi syai'in khalaqa, lalu Allah mengingatkan, dari apa sih manusia itu diciptakan? Kok bisa dia kufur ya kepada Allah? Kok bisa ya dia sombong kepada Allah? Kok dia merasa ya seakan-akan dirinya lebih hebat daripada para nabi dan rasul sehingga ia tidak mau mengikuti ajakan nabi dan rasul? Maka Allah mengatakan,
dari apa sih manusia itu diciptakan? Sombong sekali dia. Min ayyi syai'in khalaqah? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Oh, rupanya diciptakan dari saripati air mani yang hina. Lalu Allah Subhanahu wa taala menciptakan ia dan menyempurnakan penciptaannya. Oh, aneh. Ya. Yang berasal dari sesuatu yang hina kok mau bersombong diri gitu loh. Sesuatu yang kita ini lemah, kemudian Allah berikan kepada kita pemahaman, akal dan yang lainnya, kok bisa ya mau sombong kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu otaknya disimpan di mana gitu loh. Iya. Makanya Allah mengatakan wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Manusia itu suka memberikan permisalan kepada kami. Ya. Wa nasiya khalqa, dan dia lupa tentang penciptaan dirinya sendiri. Qala, lalu manusia berkata, man yuhyil idham wa hiya ramim. Siapa yang mampu untuk menghidupkan mayat yang telah menjadi tulang belulang? Masya Allah. Allah mengatakan ini orang lupa kepada penciptaannya sendiri. Sampai dia mengatakan siapa yang mampu menghidupkan manusia yang telah mati menjadi tulang belulang. Lalu Allah mengatakan kul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada dia yang menghidupkannya, menghidupkan mayat-mayat yang sudah menjadi tulang itu adalah yang telah menciptakannya pertama kali. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia tahu tentang penciptaannya. Sombong sekali manusia itu. Allah ciptakan dia dari saripati air mani. Ketika keluar dari perut ibunya dalam keadaan bayi, cuma bisa nangis, oe, ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Udah gedenya apa yang terjadi? Fa'idha huwa khasimun mubin. Ternyata ia menentang nyata kepada Allah Subhanahu wa taala. Keinget apa dia? Makanya subhanallah, ya akhi, Allah sering kali mengingatkan tentang penciptaan pertama kali itu supaya manusia ingat gitu loh. Makanya Allah mengatakan di sini, kutilal insan ma akfarah. Terlaknat manusia itu, betapa kufurnya dia. Dari apa sih manusia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Rupanya dari saripati air mani yang hina. Lalu Allah ciptakan ia, lalu Allah sempurnakan penciptaannya. Allah berfirman juga, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu zawjaini adh-dhakara wal untha alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia? Bukankah tadinya ia saripati air mani yang hina yang dipancarkan? Kemudian Allah jadikan ia segumpal darah, lalu kemudian Allah jadikan ia berpasang-pasangan. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah mampu untuk menghidupkan yang telah mati? Naam ya akhi, ingat ya, kalau kita sedang bersombong diri, ingat kita dari mana asalnya, Pak. Kalau kita merasa ragu dengan benar nggak sih hari akhirat ada, ingat Pak, kita ini diciptakan dari apa? Supaya kita tahu bahwasanya dia maha kuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.